Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Pagi ini saya akan menjelaskan materi tentang pemenuhan kebutuhan oksigen, di mana materi ini terdiri dari pemenuhan kebutuhan oksigen, anatomi sistem pernapasan, dan faktor yang mempengaruhi fungsi pernapasan. Yang pertama, pengertian dari oksigen. Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling vital bagi tubuh. Otak masih mampu mentoleransi kekurangan oksigen antara 3 sampai 5 menit. Apabila kekurangan oksigen berlangsung lebih dari 5 menit, maka terjadi kerusakan sel otak secara permanen. Oksigen adalah pemberian aliran gas oksigen atau O2 lebih dari 21% pada tekanan 1 atmosfer sehingga konsentrasi oksigen meningkat dalam tubuh. Anatomi sistem pernapasan atas terdiri dari hidung, faring, laring, dan trakea. Hidung terdiri atas bagian eksternal dan internal. Bagian eksternal menonjol dari wajah dan disangga oleh tulang hidung dan kartilago. Bagian internal hidung adalah rongga berlorong yang dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh pembagi vertikal yang sempit yang disebut septum. Faring. Faring adalah atau tenggorokan merupakan struktur seperti tuba yang menghubungkan hidung dan rongga mulut ke laring. Faring dibagi menjadi 3 region, nasal atau nasofaring, oral atau orofaring, dan laring atau laringofaring. Fungsi faring adalah untuk menyediakan saluran pada traktus respiratorus dan digestif. Berikutnya ada laring. Laring atau organ suara merupakan struktur tel kartilago yang menghubungkan faring dan trakea. Laring sering disebut sebagai kotak suara dan terdiri atas epiglotis, glotis, kartilago tiroid, kartilago krikoid, kartilago arytenoid, dan pita suara. Terakhir ada trakea. Trakea disebut juga batang tenggorok. Ujung trakea bercabang menjadi 2 bronkus yang disebut karina. Nah, berikut ada saluran pernapasan atas. Saluran pernapasan bawah terdiri dari bronkus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratoris, ductus alveolar, dan stapes alveolar. Berikutnya ada alveoli, paru-paru, dan pleura. Bronkus disebut bronkus laboris kanan atau 3 lobus dan bronkus laboris kiri atau 2 bronkus. Bronkus laboris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus laboris kiri terbagi menjadi 9 bronkus atau segmental. Bronkus segmentalis ini kemudian terbagi lagi menjadi bronkus subsegmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat dan memiliki arteri limfatik dan saraf. Berikutnya ada bronchiolus. Bronkus segmental bercabang menjadi bronchiolus. Bronchiolus mengandung kelenjar submukosa yang memproduksi lendir. Bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratory, ductus alveoli, dan sulcus alveolar. Alveoli merupakan tempat pembentukan O2 dan CO2. Terdapat sekitar 300 juta yang jika bersatu membentuk satu lembar akan seluas 70 meter kubik. Paru-paru kanan lebih besar dan terbagi menjadi 3 lobus oleh fissura interlobaris. Paru-paru kiri lebih kecil dan terbagi menjadi 2 lobus. Lobus-lobus tersebut terbagi lagi menjadi beberapa segmen sesuai dengan segmen bronkusnya. Pleura merupakan lapisan tipis yang mengandung kolagen dan jaringan elastis, terbagi menjadi 2, pleura parietalis yaitu yang melapisi rongga dada dan pleura visceralis yaitu yang menyelubungi setiap paru-paru. Di antara pleura terdapat rongga pleura yang berisi cairan
tipis pleura yang berfungsi untuk memudahkan kedua permukaan itu bergerak selama pernapasan. Juga untuk mencegah pemisahan torak dengan paru-paru. Fisiologi sistem pernapasan. Ventilasi, proses keluar masuknya udara paru-paru tergantung pada perbedaan tekanan antara udara atmosfer dengan alveoli. Pada inspirasi, dada mengembang, diafragma turun, dan volume paru bertambah. Difusi, pertukaran gas-gas atau oksigen dan karbon dioksida. Antara alveolus dan kapilar paru-paru, proses keluar masuknya udara yaitu dari darah yang bertekanan atau konsentrasi lebih besar ke darah dengan tekanan atau konsentrasi lebih rendah. Transport, pengangkutan oksigen melalui darah ke sel-sel jaringan tubuh dan sebaliknya karbon dioksida dari jaringan tubuh ke kapiler. Oksigen perlu ditransportasikan dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida harus ditransportasikan dari jaringan kembali ke paru-paru. Secara normal, 97% oksigen akan berikatan dengan hemoglobin di dalam sel dalam darah merah dan dibawa ke jaringan sebagai oksihemoglobin. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen. Yang faktor fisiologis yang pertama menurunnya kapasitas pengikatan O2 seperti pada anemia. Yang kedua menurunnya konsentrasi O2 yang diinspirasi seperti pada obstruksi saluran napas bagian atas. Yang ketiga ada hipovolemia sehingga tekanan darah menurun mengakibatkan transport O2 terganggu. Yang keempat, meningkatkan metabolisme seperti ada infeksi, demam, ibu hamil, luka, dan lain-lain. Kelima, kondisi yang mempengaruhi pergerakan dinding dada seperti pada kehamilan, obesitas, muskuloskeleton yang abnormal, penyakit kronis seperti TB baru. Faktor perkembangan pertama bayi prematur yang disebabkan kurangnya pembentukan surfaktan, yang kedua bayi dan toddler adanya risiko infeksi saluran pernapasan akut, yang ketiga anak usia sekolah dan remaja risiko infeksi saluran pernapasan dan merokok, yang keempat dewasa muda dan pertengahan diet yang tidak sehat, kurang aktivitas, stres yang mengakibatkan penyakit jantung dan paru-paru. Yang kelima, dewasa tua, adanya proses penuaan yang mengakibatkan kemungkinan arteriosklerosis, elastisitas menurun, ekspansi paru menurun. Faktor pelaku yang pertama ada nutrisi, misalnya pada obesitas mengakibatkan penurunan ekspansi paru, gizi yang buruk menjadi anemia sehingga daya ikat oksigen berkurang, diet yang tinggi lemak menimbulkan arteriosklerosis. Terus yang kedua, eksersis akan meningkatkan kebutuhan oksigen. Ketiga, merokok, nikotin menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah perifer dan koroner. Yang keempat, substansi abus atau alkohol dan obat-obatan menyebabkan intake nutrisi menurun mengakibatkan penurunan hemoglobin. Alkohol menyebabkan depresi pusat pernapasan. Yang kelima ada kecemasan menyebabkan metabolisme meningkat. Terus faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen dilihat dari faktor lingkungan, ada tempat kerja, suhu lingkungan, ketinggian tempat, dan permukaan laut. Perubahan fungsi pernapasan. Yang pertama ada hiperventilasi merupakan upaya tubuh dalam meningkatkan jumlah O2 dalam paru-paru agar pernapasan lebih cepat dan dalam. Hiperventilasi dapat disebabkan karena kecemasan, infeksi atau sepsis, keracunan obat-obatan, ketidakseimbangan asam basa, seperti pada asidosis metabolik. Yang kedua ada hipoventilasi. Hipoventilasi terjadi ketika ventilasi alveolar tidak adekuat untuk memenuhi penggunaan O2 tubuh atau untuk mengeluarkan CO2 dengan cukup. Biasanya terjadi pada keadaan atelektasis atau kolaps paru. Tanda dan gejala pada keadaan hipoventilasi adalah nyeri kepala, penurunan kesadaran, disorientasi, cardiac
takipnya, ketidakseimbangan elektrolit, kejang, dan cardiac arrest. Berikutnya ada hipoksia, tidak adekuatnya pemenuhan O2 seluler akibat dari defisiensi O2 yang diinspirasi atau meningkatkan penggunaan O2 pada tingkat seluler. Tanda-tanda hipoksia antara lain kelelahan, kecemasan, menurunnya kemampuan konsentrasi, nadi meningkat, pernapasan cepat dan dalam, sianosis, sesak napas, dan cramping. Gangguan irama pernapasan. Ada Jenistop adalah siklus pernapasan yang amplitudonya mula-mula di dangkal, makin naik, kemudian makin menurun dan berhenti. Lalu pernapasan dimulai lagi dengan siklus baru. Jenis pernapasan ini biasanya terjadi pada klien gagal jantung, kongesti, peningkatan tekanan intrakranial, dan overdosis obat. Yang berikutnya ada biot, pernapasan yang mirip dengan pernapasan Jenistokes, tetapi amplitudonya rata dan disertai apnu. Keadaan pernapasan ini kadang ditemukan pada penyakit radang selaput otak. Yang berikutnya ada Kussmaul, pernapasan yang jumlah dan kedalaman meningkat sering melebihi 30 kali per menit. Jenis pernapasan ini dapat ditemukan pada klien dengan asidosis metabolik dan gagal ginjal. Gangguan frekuensi pernapasan. Ada takipnya, hipernia, yaitu frekuensi pernapasan yang jumlahnya meningkat di atas frekuensi pernapasan normal. Yang berikutnya ada brapnia, yaitu kebalikan dari takipnea, di mana frekuensi pernapasan yang jumlahnya menurun di bawah frekuensi pernapasan normal. Insufisiensi pernapasan. Penyebab insufiensi pernapasan dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, kondisi yang menyebabkan hipoventilasi alveolus. Yang kedua, kelainan yang menurunkan kapasitas difusi paru. Yang ketiga, kondisi yang menyebabkan terganggunya pengangkatan oksigen dari paru-paru ke jaringan. Hipoksia. Hipoksia adalah kekurangan oksigen di jaringan. Istilah ini lebih tepat daripada anoksia, sebab jaringan terjadi tidak ada oksigen sama sekali dalam jaringan. Hipoksia dapat dibagi ke dalam kelompok, yaitu hipoksemia, hipoksia hipokinetik, hiperstagnan anoksia atau anoksia bendunga. Yang berikutnya ada overventilasi hipoksia, ada hipoksia histotoksik. Masalah keperawatan berkaitan dengan kebutuhan oksigen, tidak efektivitasnya jalan nafas. Masalah keperawatan ini mengabarkan kondisi jalan nafas yang tidak bersih, misalnya karena adanya sumbatan, penumpukan sekret, penyempitan jalan nafas karena spasme bronkus, dan lain-lain. Tidak efektifnya pola nafas. Tidak efektifnya pola nafas ini merupakan suatu kondisi di mana pola nafas, yaitu inspirasi dan ekspirasi, menunjukkan tidak normal. Penyebab biasanya karena kelemahan neuromuskular, adanya sumbatan di tracheobronchial, kecemasan, dan lain-lain. Yang ketiga ada gangguan pertukaran gas. Gangguan pertukaran gas merupakan suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara oksigen yang dihirup dengan karbon dioksida yang dikeluarkan pada pertukaran gas antara alveoli dan kapiler. Penyebabnya bisa karena perubahan membran alveoli, kondisi anemia, proses penyakit, dan lain-lain. Terus yang berikutnya ada penurunan perfusi jaringan. Penurunan perfusi jaringan adalah suatu keadaan di mana sel kekurangan suplai nutrisi dan oksigen. Penyebabnya dapat terjadi karena kondisi hipervolemia, retensi karbon dioksida. Selanjutnya ada intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas adalah keadaan di mana seseorang mengalami penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitasnya. Penyebabnya antara lain karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan O2, produksi yang dihasilkan menurun, dan lain-lain. Berikutnya ada perubahan pola tidur. Gangguan kebutuhan oksigen dapat mengakibatkan pola tidur terganggu. Kesulitan bernapas atau sesak napas menyebabkan seseorang tidak bisa tidur. Perubahan pola tidur juga dapat terjadi karena kecemasan dengan penyakit yang dideritanya.
Terima kasih. Sekian eh, materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan.